Apa kabar semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah umum agama. Bersama saya hari ini ada Bapak Aditya Nirwana. Apa kabar Pak Adit? Baik, Pak Wawan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang, ya. Ketika kawan-kawan mendengar ini, suasana pasti siang. Tapi saat kami merekam ini, siang yang gelap. Siang yang gelap. Iya. Ya, itu ada kunang-kunang banyak. Ya. Nah, iya. Tapi di tempat lain pasti siang ini, Pak. Jangan khawatir. Pasti siang. Iya. Untuk pertemuan hari ini, yang akan kita bahas adalah relasi antara agama dan budaya. Dan untuk membahas ini, saya dan Pak Adit akan bergantian menyampaikan materi kita yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber dengan harapan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas ya buat kawan-kawan mahasiswa tentang agama, budaya, dan relasinya itu seperti apa. Untuk yang pertama, saya akan persilakan Pak Adit untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Adit. Iya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, kita hari ini akan membicarakan relasi antara agama dan kebudayaan. Maka sebelum kita itu menarik benang merah gitu, apa sih hubungannya gitu? Maka pertama-tama kita perlu memahami dulu ya apa sih agama itu. Apakah kebudayaan itu, ya kan? Artinya kita coba menempatkan keduanya pertama-tama gitu ya, secara terjuxtaposisi, berhadap-hadapan dulu, ya, supaya kita tahu gitu ya, ada dalam batas-batas tertentu gitu, agama akan berbeda dengan budaya dan juga sebaliknya, gitu kan. Tapi juga dalam batas-batas tertentu ada beberapa hal di dalam kebudayaan yang kemudian memiliki signifikansi juga terhadap agama dan juga sebaliknya. Maka dari itu saya akan coba share screen dulu ya. Ini jadi teman ya, agama dan kebudayaan. Baik, jadi apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Gitu ya. Jadi ya sekarang kita akan sering menemui gitu ya, bagaimana kebudayaan atau budaya gitu ya, itu direduksi maknanya jadi sekedar gitu ya, sekedar tari-tarian, sekedar pertunjukan yang eksotik dari seni-seni tradisional, sebatas itu aja. Sehingga ketika kita itu memahami kebudayaan itu dengan kacamata yang sangat sempit seperti itu ya, akhirnya kita juga mengambil itu kan ekstrim ya teman-teman. Kita melihat sangat sempit sekali, sangat sempitnya itu ekstrim, hanya di salah satu unsurnya saja, sehingga nanti sikap kita terhadap relasi antara agama dan budaya anaknya juga ekstrim jadinya. Nah, kita kan harus jadi orang yang moderat gitu ya. Nah, jadi tentang kebudayaan ya secara umum nih teman-teman ya, kita bisa pahami kebudayaan itu sebagai cara hidup manusia ya, dengan berbagai macam sistem tindakannya. Jadi sistem tindakan ini ya kompleks aktivitas ya, apapun aktivitas manusia, apa yang dikerjakan oleh manusia ya. Kemudian berbagai macam sistem tindakan ya, kemudian juga gagasan. Jadi gagasan ini apa yang manusia pikirkan ya. Apa itu? Ya apapun sejauh itu dipikirkan oleh manusia ya. Terus kemudian yang ketiga, benda-bendanya ya. Jadi benda-benda itu apa? Ya apapun sejauh itu buatan manusia ya, maka dia disebut sebagai kebudayaan, atau dalam hal ini kalau dia benda-benda berarti artefak atau kebudayaan benda gitu ya. Ya apapun ya. Sendok garpu itu juga termasuk ya. Kalau kita lihat ya, teman-teman pernah nggak menjumpai gitu ya satwa gitu yang membuat yang makannya ya, dia tuh menggunakan sendok atau garpu? Tidak ada. Jadi hanya manusia yang makan menggunakan sendok atau garpu. Ya ada, misalkan dilatih kucing misalkan, atau monyet. Nah, kesemuanya itu teman-teman, ya baik itu sistem tindakan, apa yang kita kerjakan semuanya,
terus kemudian apa yang kita pikirkan, dan juga apa semua yang kita buat itu, ya, kesemuanya itu diperoleh dengan cara belajar. Ya. Belajar itu juga harusnya kita pahami ketika kita duduk di meja belajar membaca buku atau berada di dalam kelas. Jadi kita itu hidup itu ya belajar. Ketika kita lahir, kemudian kita yang menyusu kepada ibu kita, berjalan, ya kan, cara jalan kita itu bahkan kan kita meniru ya, orang tua kita, cara berjalan kita, terus apa yang kita makan, ya, terus kemudian kita belajar berbicara, kita belajar bahasa itu salah satu unsur kebudayaan, ya, di samping ada berapa 8 atau 7 yang lain, ya, itu kita peroleh dengan belajar. Ya, jadi kebudayaan ini bagaimana sih? Ya, kebudayaan itu kok bisa ada gitu ya. Kenapa kok kebudayaan itu kok manusia itu menciptakan kebudayaan, membuat benda-benda, memikirkan sesuatu, terus kemudian membuat sesuatu. Karena didorong oleh kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia, dorongan kebutuhan manusia. Di awal-awal kemunculan kebudayaan, ya kan, kebudayaan ini didorong oleh kebutuhan yang mendasar, relatif sederhana. Ya, jadi di era yang lampau, gitu ya, ketika manusia purba, katakanlah demikian, ya, kebutuhan yang paling mendasar apa sih, gitu ya? Ya, kebutuhan akan air, akan makanan, ya kan, tempat berlindung, bagaimana manusia bisa tidur, ya kan, berpakaian dan bereproduksi, ya. Ya, atau kebutuhan fisiologis kalau kita melihat dari kerangka teori kebutuhannya sama Maslow, ya. Terus kemudian ada kebutuhan untuk keamanan, gitu ya, personal security, employment, resource, health, property. Akhirnya muncullah yang ramuan. Kalau kalian teman-teman suka minum jamu misalkan, itu adalah kebutuhan manusia untuk safety needs, kesehatan misalkan, di masa lampau, gitu ya. Terus kemudian love and belonging, friendship, family, ya. Sampai pada akhirnya ke kebutuhan atau dorongan yang paling tinggi, dorongan self actualization dan self esteem. Maka kita akan melihat bagaimana karya-karya seni itu dikerjakan karena kebutuhan esteem dan self actualization, kan gitu ya. Maka kalau kita tinjau dari situ, yang didorong oleh kebutuhan manusia, gitu ya. Nah, kebudayaan ini dia berarti daya dan budi, ya, yang ketika itu berasal dari bahasa Sanskrit, gitu ya. Maka kalau kemudian kita tafsirkan dalam bahasa Indonesia modern sekarang, ya dia berupa aktivitas dan rasio. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Ya, pada akhirnya nanti akan muncul artefak budi dan daya, atau disebut pula juga sebagai budaya, gitu ya, atau bentuk jamak dari budi yang berarti akal. Ini pengertian yang menitik beratkan pada kebudayaan sebagai gagasan, sebagai apa yang dipikirkan oleh manusia, ya, dan kehendak untuk mengetahui segala hal ehwal, begitu. Atau yang ketiga, yang paling sempit sebetulnya, kebudayaan ini berasal dari, kalau kebudayaan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan culture. Ini kemudian culture ini diserap dari bahasa Latin colere, yang artinya mengerjakan. Apa yang dikerjakan? Tanah, ya, artinya manusia bercocok tanam, bertani, gitu ya. Nah, kebudayaan ini juga kerap kali digunakan istilah ini, ya, sebagai istilah itu digunakan secara bergantian dengan civilization. Jadi civilization itu ya bukan culture, maksudnya berbeda pengertiannya dengan culture. Jadi civilization biasa kita sebut, kita sematkan pada kebudayaan yang telah memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, arsitektur, seni rupa, sistem politik kenegaraan yang sudah sangat kompleks. Ya, artinya maju, ya. Oke, maju dalam hal ini adalah kompleksnya. Nah, akhirnya kita sebut
peradaban Yunani klasik, peradaban Romawi, peradaban Babilonia, peradaban Mesir, ya karena mereka punya capaian-capaian yang luar biasa di masa lampau, tidak dicapai oleh bangsa lain misalkan, maka kita sebut itu semua sebagai peradaban. Nah, kebudayaan ini teman-teman atau peradaban itu bersifat super organik, gitu ya. Super itu apa? Melampaui ya, atau hyper, ya, melampaui apa? Organik. Yang dimaksud sebagai organik di sini ya, organik itu makhluk hidup maksudnya. Jadi kebudayaan, terus kemudian makhluk hidup itu kan berevolusi. Ya manusia berevolusi, ya semua makhluk hidup ya berevolusi, dan kebudayaan juga berevolusi. Tapi evolusinya kebudayaan ini melampaui, ya, lebih cepat daripada evolusi organik. Jadi misal ini ya, kalau kita tinjau gitu kan, manusia gitu, 5.000 tahun yang lalu misalnya, ya, di eranya Pharaoh misalkan ya, manusianya ya manusia seperti kita ini, manusia modern ya, dengan mata dan hidung, mulut, bentuk kepala yang ya seperti ini ya. Kalau beda ras itu ya sudah pastilah ya di Mesir ya, karena perbedaan geografis ada perbedaan ras. Tapi pada dasarnya kan spesiesnya kan sama ya. Apakah manusia pada zaman Majapahit dan sekarang beda spesies? Kan enggak, masih tetap Homo sapiens gitu ya. Tapi tidak demikian yang terjadi pada kebudayaan. Kebudayaan pada masa itu punya bentuknya sendiri, sekarang punya bentuknya sendiri. Ya, artinya kebudayaan ini berevolusi lebih cepat atau melampaui dari evolusi organik ya, atau evolusinya makhluk hidup. Jadi manusia itu berevolusi dalam jangka waktu kurang lebih 4 juta tahun ya, 4 juta tahun ya. Kita itu ada gitu ya, Homo sapiens maksudnya ya 2 juta tahun yang lalu. 2 juta tahun yang lalu itu ya masih kemarin, atau kalau mau dihitung spesies sebelum Homo sapiens ya ada 4 juta tahun. Umur bumi berapa? 48 miliar tahun. Jadi kita itu kalau dibandingkan dengan umur bumi ya baru penghuni kemarin sore mas. Masih ada penghuni yang lebih duluan daripada kita. Orang baru ya. Jadi 4 juta tahun yang lalu itu manusia mulai berevolusi, ada cikal bakal bahasa, ada sistem pembagian kerja, ya kan, interaksi sosial, dan sebagaimana kebudayaan ngandong, kebudayaan pacitan, ada alat-alat sederhana seperti kayu untuk berburu, batu lempar, kapak, dan lain sebagainya. Nah, 2 juta tahun kemudian, gitu kan, hampir manusia, maksudnya mas, Homo neanderthal ya kan, sudah mulai menunjukkan, manusia sudah mulai menunjukkan perubahan-perubahan secara fisiologis gitu kan. Itu enggak ada perubahan, lambat sekali. Artefak-artefaknya masih sama, apa yang dilakukan juga masih sama. Dan barangkali ya teman-teman bisa baca buku sejarah ya, bukunya Yuval Noah Harari, Sapiens dan triloginya itu. Lalu kemudian 1.800.000 tahun yang lalu ada Neanderthal, dan ya berapa ini 120 tahun kemudian ada lahir Homo sapiens ya, dengan keterampilan tangan yang lebih halus karena memang memiliki otak yang lebih, volumenya lebih besar dan dengan jaringan sel yang lebih kompleks. Tapi kalau sama Neanderthal kita disuruh bertarung gitu ya kita kalah karena mereka memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat daripada manusia, hanya saja nggak begitu bisa mikir kayak kita. Jadi dibohong-bohongin dikit gitu mungkin bisa ya. Nggak tahu sih, saya nggak pernah ketemu. Saya pengennya sih ketemu. Oke, terus 50.000 tahun kemudian ada perbedaan ras. Jadi kita semua ini berbeda rasnya. Dan ini bukan apa-apa sebetulnya. Ya, ini bukan berarti
perbedaan ras itu perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan seperti yang dianut orang-orang eugenics itu di eranya Adolf Hitler yang mengatakan bahwa ras Arya itu timbul bukan disalahkan. Nggak ada hubungannya sebetulnya, karena kita masih sama-sama Homo sapien. Perbedaan ras itu hanya karena kita tempat tinggalnya beda rumah aja. Yang satu tinggal di mana ini, wilayah Kaukasian ya kan, sehingga kita sebut Kaukasoid ya kan. Terus ada Negroid, kita Melayu Melanisoid, misalkan ada Mongoloid ya. Nah itu hanya karena beda tempat tinggal, beda tempat aja ya, seperti saya di rumah saya, kalian di rumah kalian. Jadi ras itu ya sebagian orang menganggap itu omong kosong ya. Nggak ada. Terus Homo sapien ini muncul dengan teknologi yang rumit, busur panah ya, dan ternyata nggak bisa, tombak doang gitu kan. Terus kemudian 20.000 tahun kemudian manusia udah mulai bercocok tanam. Sepertinya juga ada dua spesies yang lain ya, saudara kita itu Neanderthal sama Denisova udah punah. Nggak tahu, berarti mungkin diakali ya, kebanyakan diakali sama Homo sapien, karena Homo sapien lebih pintar. Nah, lain desa-desa dengan organisasi sosial yang kompleks ya. Ada peradaban Sungai Krita, Yufrat, Sungai Nil ya, di tahun 4000 sebelum Masehi, dan ya tonggak peradaban modern pada akhirnya ditancapkan ya, pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi ketika terjadi Renaissance. Sangat kegelapan era Illumination gitu ya. Terus kemudian di abad ke-19 revolusi industri, penemuan mesin uap ya, dan akhirnya ada teknologi baru, muncul peralatan-peralatan fisik, dan pada akhirnya penggunaan mesin juga mendorong perubahan sosial dan juga spiritual. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dalam jangka waktu 2 juta tahun sampai 200.000 tahun kedua ya, ini ada perbedaan pada awalnya gitu ya. Evolusi kebudayaan dan evolusi organik ini berjalan beriringan, sejajar. Tapi semenjak kemudian 80 tahun yang lalu ya, hadir Homo sapien dan mereka mengalami percepatan kognitif ya kan, maka kebudayaan ini kemudian melambung tinggi ya kan, lepas landas, meninggalkan evolusi organik yang stagnan gitu. Tapi bukan berarti ini diam gitu kan. Kalau kita menggunakan sudut pandang sains ya, kita masih terus berevolusi. Apakah nanti akan muncul spesies baru ya mungkin saja, tapi kan nggak tahu. Saya sendiri juga mungkin tidak akan menyaksikan lah ya. Karena akan terjadi berapa juta tahun kemudian akan datang, 100.000 ya, dan nggak ada manusia yang mencapai umur segitu kan, nggak ada ya kan. Jadi ya evolusi adalah teori kan, gitu. Sampai kemudian akhirnya lepas landas kebudayaan itu terjadilah revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi industri 1, 2, 3, 4.0 sekarang, sampai kebudayaan digital gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kebudayaan ini ya dia berupa, yang pertama gitu ya, dia berupa apa yang kita pikirkan. Wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, norma, peraturan ya, bentuknya abstrak. Terus kemudian aktivitas dan juga ya artinya apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat. Disebut sebagai juga, kalau kebudayaan sebagai kompleks ide atau gagasan, sebagai cultural system ya, sistem budaya yang memberikan jiwa kepada masyarakat. Contohnya misalkan ya adat istiadat atau adat, norma-norma, termasuk hukum itu kan abstrak juga, termasuk di dalam hukum itu produk kebudayaan.
Terus apa yang kita lakukan atau tindakan berpola? Ya, jadi sistem sosial yang ini berbeda dengan yang tadi ya, yang gagasan atau ide atau apa yang kita pikirkan. Maka tindakan berpola ini lebih konkret, kita bisa amati, bisa kita rekam, bisa kita foto. Kalau pikiran kan nggak bisa, kecuali dia didokumentasikan, diekspresikan dengan tulisan atau dengan hal lain. Kalau pikiran aja kan nggak bisa. Jadi itu. Dan semua hasil karya manusia yang dibuat dengan kesadaran, sehingga gunung, laut, air terjun itu apakah artefak? Bukan, ya, karena dia tidak dibuat oleh manusia, kecuali itu buatan. Waduk itu ya, atau danau buatan baru salah satu bentuk atau wujud kebudayaan. Tapi kalau laut bukan, ya, laut itu bukan buatan manusia. Pulau itu ada yang buatan manusia, ada yang ya dibuat oleh alam. Ya. Itu. Jadi ini juga sifatnya fisik, teman-teman ya. Nah, hubungannya gimana sih antara ketiga wujud kebudayaan itu, ideas, activities, dan artefak, gagasan, tindakan, dan apa yang kita buat gitu ya. Misalkan ya kita kan tahu ya, Universitas Majung ini universitas pendidikan, lembaga pendidikan tinggi sebagai sebuah kebudayaan secara keseluruhan. Artinya Majung, oke, kita pahami sebagai perguruan tinggi, tapi juga sebagai kebudayaan namanya. Karena di sana juga di universitas ini, ya ada banyak sekali gagasan, ada banyak sekali tindakan berpola dari manusia dan terdiri dari artefak-artefak. Gitu. Misalkan ini, Universitas Majung ini merupakan kebudayaan ideal terdiri dari cita-cita, ya visi misi punya. Terus punya norma untuk para dosen dan mahasiswa dan juga tenaga pendidik, karyawan. Terus kita punya 12 karakter Majung, punya peraturan akademik. Nah, ini sebagai ideas. Terus Majung ini juga terdiri dari rangkaian aktivitas manusia. Apa kita datang ke kampus diam? Enggak, diam. Jadi tidak kita beraktivitas. Ya, ngapain ya? Belajar, ngobrol ya, artinya ada interaksi dalam melakukan banyak hal. Ada dosen yang sedang ngasih materi begini nih, bila ada mahasiswa kalian semua misalkan yang sedang mendengarkan, ada yang mengerjakan tugas, ada para staf gitu ya yang mengerjakan aktivitas administratif, ya dosen juga administratif ya kan, meneliti, atau para security yang sedang berpatroli aktivitas seperti itu. Terus Majung juga himpunan benda fisik, dia itu ada apa aja, ada gedung ya, ada meja kursi, ada jendela, ada paving itu masuk, ada tanaman yang ditata ya, sedemikian rupa dia menjadi taman. Itu kan campur tangan manusia. Ada lab, ada komputer, artefak. Maka Majung sebagai budaya ya, terdiri dari gagasan, terdiri dari tindakan-tindakan, dan merupakan himpunan benda fisik. Ya. Nah, sehingga kita coba lihat unsur-unsur kebudayaan apa aja sih. Yang pertama adalah bahasa, ya teman-teman, bahasa dan komunikasi. Terus yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga teknologi, ya. Terus kemudian gagasan atau sistem, ekonomi, organisasi sosial, agama, ya, dan kesenian. Jadi dalam hal ini dari sudut pandang sosiologi, gitu ya, agama ini merupakan bagian dari kebudayaan. Gitu. Artinya begini. Agama ketika dipahami sebagai institusi, ya, maka sebagai institusi, teman-teman ya, sebagai institusi, maka dia akan melibatkan banyak sekali gagasan, gitu ya. Dia juga terdiri dari sebuah gagasan. Yang kedua, dia juga terdiri dari ritus yang merupakan tindakan-tindakan berpola dan
dan dari sistem idea atau sistem gagasan tadi itu ada nilai-nilai, ya, sehingga diwujudkan dalam tindakan berpola yang diatur memang oleh sistem nilai tadi itu atau sistem budaya, ya, dia punya itu. Terus kemudian juga agama juga macam-macam, ya, dia memiliki banyak sekali artefak sejauh itu seperti apa yang dia kerjakan. Itu ada tempat ibadah, ya, ada tasbih misalkan, dan banyak sekali jenis benda-benda yang memang digunakan. Nah, itu relasi yang pertama. Nah, agama juga sebagai, ketika agama kita pahami sebagai yang tadi kan lembaga, ya. Nah, kalau dalam konteks dia ini sebagai wahyu, ya, yang kemudian ujaran yang maha kuasa atau Tuhan, begitu. Maka ketika wahyu ini kemudian sampai di bumi dan dia harus ditafsirkan oleh manusia, ada relasi hermeneutik di situ, ya. Itulah mengapa yang menjadikan agama ini menjadi berbeda-beda, ya, teman. Dan dengan identitas kebudayaan yang melekat pada Jawa Dipa, ya, dengan identitas kejawaannya, ya, atau kejawen misalkan, Kapitayan. Kita juga melihat bagaimana Konfusianisme atau Taoisme itu dengan identitas kebudayaan Tiongkoknya, Shinto dengan identitas atau kebudayaan Jepang, ya, dan agama Ibrahimiyah, Jewish, Kristiani, Katolik Kristen, dan Islam dengan identitas ketimur tengahannya, dengan bahasa yang berkembang di sana, ya, Ibrani, Arab, Latin, ya. Artinya ketika wahyu itu kemudian turun kepada manusia, maka ya dia harus diurai atau di encoding, ya, dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan. Artinya sebelum agama ini diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka ya dia harus melalui unsur-unsur kebudayaan. Ya, itulah mengapa agama sifatnya intersubjektif, terdiri dari subjek-subjek, gitu, ya. Nah, itu jadi kan nggak sambung pada akhirnya. Nah, disitulah kemudian kebudayaan ini berelasi, ya. Dalam hal ini sebetulnya untuk tidak mengatakan bahwa untuk beragama seseorang dia harus berkebudayaan, ya, baru kemudian bisa memahami itu. Pada ilmu pengetahuan, ya, berbahasa, memiliki norma-norma, ya, dan mampu ini mampu atau memiliki pengalaman artistik, ya, maka yang di beberapa agama kan tidak bisa dilepaskan dari estetika, gitu. Dan berorganisasi sosial dalam kerangka atau konteks komunitas, ya. Jadi agama kan turun wahyu Tuhan dan dia diwartakan, kan konteksnya adalah komunitas, maka ada organisasi sosial. Jadi secara basic atau mendasar, ya, buat saya seperti itu. Jadi berkebudayaan ini penting, gitu, dan punya hubungan yang signifikan terhadap agama, ya. Oleh karena itu agama ini pada akhirnya muncul di berbagai belahan dunia, melekat di sana identitas kulturalnya, bahasa, aksara, ya, ritus, termasuk juga
fashion, cara berpakaian. Cara berpakaian tiap agamawan tuh berbeda-beda juga ya. Setiap agama juga berbeda dan itu melekat di situ identitas kulturalnya. Baik, Pak Wawan, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau kita lanjutkan ke Pak Wawan ya. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Adit buat pembukanya yang barusan disampaikan Pak Adit ini memberikan dasar yang kuat ya tentang bagaimana hakikatnya agama itu. Maksudnya dalam sejarah panjang perkembangan manusia ya. Baik, sebentar saya remove ininya dulu ya. Saya Pak Wawan di remove. Oh bukan. Oh bukan. Santai. Saya kan saya mau di remove. Baper nanti saya. Baik Pak Adit. Sekarang gantian saya ya yang cerita Pak Adit ya. Siap, saya dengarkan Pak. Baik, saya lanjutkan dari tadi yang sudah Pak Adit sampaikan tentang terakhir tadi sampai apa Pak? Oke, sampai unsur kebudayaan dan agama, relasinya. Ya. Ya, dari sini saya akan lanjutkan untuk berbicara mengenai seperti apa bentuk-bentuk relasi antara agama dan budaya itu saat ini pada kenyataannya gitu ya. Dan untuk itu perkenankan saya ulangi sedikit lagi saja agama dari definisi yang sederhana ya. Kita mulai dari definisi yang ada di kamus dulu. Baik, yang akan kita bicarakan di sini adalah ada 4 poin tentang apa itu agama dan apa itu budaya. Sedikit lebih membawa ke pemahaman yang lebih praktis-praktis saja. Kita ambil dari definisi secara umum. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk keterkaitan antara agama dan budaya yang ada di sekeliling kita, termasuk diantaranya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Dan terakhir ada beberapa contoh keterkaitan antara agama dan budaya yang akan saya bahas. Jadi setelah memberikan teorinya, teori tentang keterkaitan antara budaya dan agama, saya akan berikan beberapa contohnya. Baik, agama kalau menurut kamus agama itu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan. Di sini agama dipahami sebagai sebuah pola ajaran yang terinstitusionalisasikan. Dan ini mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau lingkungan. Contohnya di sini ada 3. Ini contoh dari KBBI saja. Pastinya hanya contoh ya. Tidak berarti KBBI hanya mengatur 3 agama. Tolong jangan sampai. Baik. Tapi kalau menurut sejumlah ahli, agama itu bisa dianggap memiliki hakikat yang berbeda-beda. Kalau William James misalnya ya, bagi William James, agama ini hasil dari emosi manusia, hasil dari keinginan manusia, keinginan untuk memenuhi hasrat mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan itu, maka muncullah agama ini, keinginan untuk memiliki agama, keinginan untuk memiliki aturan, dan aturan-aturan itu membuat hidup lebih bahagia. Itu menurut William James, seorang filosof Amerika yang kita kenal sebagai filosof pragmatisme ya Pak Ida. Oke. Dan menurut Carl Gustav Jung, seorang psikoanalis, agama ini perkembangan emosi wajar manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Tidak terlalu berbeda dari William James, tapi di sini ada elemen ketidaksadaran. Kalau William James tadi menekankan pada keinginan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya mewujud dalam agama. Ada usaha sadar tentang munculnya agama itu. Tapi kalau untuk Gustav Jung, hal ini berjalan secara natural, bahkan di bawah sadar. Dan kita tahu Jung ini seorang psikoanalis, satu cabang
psikologi yang ingin menggali bawah sadar manusia, hal-hal yang terjadi pada manusia tapi tidak disadarinya atau bahkan ditekan oleh manusia. Nah, yang terakhir adalah menurut Edward B. Tylor, yang kebetulan saya ambil dari bukunya Dawam Raharjo, almarhum Dawam Raharjo. Di sini munculnya agama ini menurut Edward B. Tylor berhubungan dengan daya pikir manusia. Manusia memiliki nalar, memiliki pemikiran, dan selalu ingin mendapatkan sebab akibat, penjelasan sebab akibat untuk segala yang ada di sekelilingnya. Dan akhirnya itu berlanjut hingga manusia berusaha untuk menemukan kedudukannya di semesta ini seperti apa. Dan hasil dari rasionalisasi berbagai hal, itu muncullah agama pada suku-suku primitif. Kalau di agama-agama tertentu biasanya khususnya agama-agama Samawi atau agama-agama yang berasal dari Timur Tengah, ini dekat dengan kisah Musa, seorang nabi yang mencoba menalar dan memahami seperti apa dunia itu. Baik, Ibrahim. Karena itulah agama-agama yang selanjutnya disebut agama-agama Abrahamik. Ya. Baik, dari situ kita bisa mulai bertanya, kalau begitu yang di Indonesia dikenal sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya apa? Apakah ini agama ataukah kepercayaan? Nah, kalau kita melihat dari beberapa hal tadi, sebenarnya ya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak berbeda dengan agama pada umumnya, karena memang memiliki bisa didefinisikan bahkan seperti yang disampaikan dalam KBBI tadi, pola aturan yang mengatur kehidupan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, dan manusia dan alam. Jadi begitu kondisinya. Selanjutnya kita berbicara tentang budaya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Adit apa itu budaya dan bagaimana budaya berkembang. Yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa budaya ini sesuatu yang terus berkembang dan tidak statis. Dan yang kedua adalah budaya ini cenderung untuk satu generasi sukar diubah. Kalau dari berbagai generasi, budaya terus berevolusi dan bahkan tanpa disadari dan tanpa kita inginkan akan berubah. Tapi pada satu generasi ada kecenderungan orang untuk bertahan pada satu budaya dan tidak bisa melepaskan elemen-elemen budaya. Nah, pemahaman ini nantinya akan relevan dengan ketika kita berbicara tentang hubungan antara agama dan budaya. Di sini saya mencoba mendudukkan agama dan budaya sebagai dua hal yang terpisah. Agama adalah kebiasaan atau tata aturan yang tujuannya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dan ada elemen institusionalisasi, terlembaga. Sementara budaya relatif hal yang tidak jauh berbeda. Ini berhubungan dengan tata aturan hidup, tapi tidak terlembagakan sampai menjadi adanya satu pimpinan yang harus secara mutlak diikuti, gitu, seperti dalam beberapa agama. Nah, yang jadi dilema adalah ketika kita berbicara tentang budaya, adanya ketegangan antara yang dinamis dan yang statis. Menurut ahli-ahli antropologi terutama,
budaya itu ya menurut teorinya ya dinamis. Budaya itu terus berkembang. Dari satu generasi ke generasi yang lain akan berkembang, dan bahkan dalam satu generasi pun ada perkembangan tanpa sadar. Jadi budaya itu terus berkembang dan berubah. Misalnya ya, kalau di Indonesia dulu orang suka memakai atap dari ijuk, tapi seiring waktu dikenal teknologi terakota, akhirnya mulai banyak orang yang suka membuat atap dari genting, yaitu lempung yang dibakar. Itu berangsur-angsur terjadi, dan itu tidak bisa diingkari. Itu adalah budaya yang berkembang, dan itu salah satu contohnya saja. Clifford Geertz mengatakan seperti itu. Stuart Hall juga mengatakan bahwa budaya itu sesuatu yang lazim, yang ada terjadi sehari-hari, dan dia akan terus berkembang seiring waktu. Ki Hajar Dewantara juga begitu. Tapi realitasnya banyak dari kita yang beranggapan bahwa budaya itu ya sudah seperti ini dan sulit diubah-ubah. Sampai ada gagasan tentang jati diri bangsa. Seolah-olah bangsa itu tidak bisa lagi berubah kalau sudah seperti ini. Dan ada yang mengatakan bahwa inilah budaya timur yang adiluhung. Padahal kalau kita lihat ya budaya timur yang dicita-citakan, yang dianggap orang sebagai satu hal yang adiluhung dan punya jati diri, itu sebenarnya juga berkembang, tidak hanya bertahan seperti itu. Jadi ada dilema di sana. Dalam aspek teori kita mengakui bahwa budaya itu dinamis, sementara pada realitasnya, pada kenyataannya, kita tanpa sadar mendukung gagasan bahwa budaya itu statis. Ini kemudian akan berdampak ketika kita mempertemukan antara budaya dan agama. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagaimana relasi antara agama dan budaya itu. Setelah mengamati berbagai sumber, saya temukan bahwa ada 4 setidaknya hubungan antara agama dan budaya yang bisa kita amati bahkan pada hari ini. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat radikal atau saling bertentangan. Agama dan budaya dianggap tidak bisa bertemu atau tidak semestinya dipertemukan. Yang kedua, ada yang bersifat akomodatif. Yang ketiga, ada perpaduan antara keduanya. Dan keempat adalah elemen pembaruan. Pembaruan ini bisa agama memperbarui sebuah budaya, atau budaya akhirnya memperbarui agama. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah tentang hubungan yang radikal, di mana agama dan budaya dianggap sebagai dua hal yang tidak semestinya dipertemukan. Dan kita tidak sulit menemukan contoh-contoh seperti ini dalam berbagai agama di Indonesia, tidak hanya dalam satu agama. Jadi ada orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa agama itu murni seperti ini dan tidak bisa diberi polusi budaya. Tidak boleh ada budaya Jawa yang masuk ke dalam agama Islam, atau tidak boleh ada tradisi Jawa Timur yang masuk ke agama Kristen dan semacamnya. Dan itu bisa kita temukan banyak ya. Contoh yang tidak terlalu lama ya ini, adanya larangan untuk melakukan larung sesajen di Yogyakarta bagi orang Islam, karena itu bukan bagian dari agama Islam. Terus kalau contoh yang lain, dalam sejarahnya gereja Kristen di Jawa Wetan itu ada 2 tokoh yang sangat menonjol. Yang pertama Kulen, yang menganggap bahwa budaya Jawa dan tradisi Kristen bisa dipertemukan. Sementara MD
beranggapan bahwa tidak boleh Kristen itu agama yang seperti ini dan Jawa itu ya seperti ini. Tapi setelah berkembang sekian lama, akhirnya kita tahu bahwa dalam gereja Kristen Jawa Wetan itu ajaran-ajaran keluhuran Jawa dan bahkan bahasanya masuk ke dalam ajaran dan juga liturgi atau cara beribadahnya. Baik, ada negara-negara bahkan yang terancam dengan adanya agama itu, karena agama dianggap bisa mengancam tradisi atau bisa mengurangi kesetiaan orang kepada negara, dan kesetiaan orang kepada negara itu mestinya bagian dari budaya kan? Jadi ada hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah hubungan yang bersifat akomodatif. Di sini budaya memiliki posisi lebih tinggi daripada agama, sehingga ada anggapan bahwa agama itu adalah bagian dari budaya. Dan ketika ini terjadi, maka ya agama boleh apa saja, tapi ya kita harus memahami ini bagian dari budaya, tidak perlu dibuat sebagai satu hal yang merusak budaya. Jadi apapun agamanya bisa diakomodasi dalam budaya tersebut. Dan yang ketiga adalah yang lebih lazim kita temui dalam konteks ini. Oh ya, sebelumnya akomodasi ini kita bisa melihat contohnya dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu sejarah, antropologi, di mana agama itu dianggap sebagai bagian dari budaya, bagian dari perkembangan peradaban manusia. Tadi contoh-contoh yang kita pakai, misalnya dari William James, dari Carl Gustav Jung, bahkan yang dari Yuval Noah Harari yang tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Adit, itu adalah pandangan yang bersifat akomodatif, di mana agama ini diperlakukan sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak kita lihat, di mana agama dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi dari kebudayaan, sehingga kebudayaan itu bisa diserap untuk dijadikan bagian dari agama, asalkan tidak bertentangan dengan agama tersebut, ajaran-ajaran agama tersebut. Contoh-contohnya ya banyak sekali sebenarnya. Ini grebek mulut atau grebek surau ini ya tradisi dari Yogyakarta. Tradisi ini merupakan apa Pak Adit ya, penghormatan kepada ini ya, penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada tradisi, dan itu gimana Pak? Iya, ucapan apa? Rasa bersyukur ya. Ucapan rasa syukur ya. Iya. Dan itu sudah ada jauh sebelum Islam datang ke tanah Jawa ya. Dan setelah Islam datang ke tanah Jawa, ini dianggap sebagai satu hal yang oke, tidak ada masalah, dan akhirnya dimasukkan menjadi elemen dari perayaan menjelang tahun baru Islam atau perayaan menjelang Maulid Nabi Muhammad atau ulang tahun Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini yang bersifat perpaduan. Agama memiliki kedudukan lebih tinggi sehingga bisa merangkul budaya. Terus yang terakhir adalah yang bersifat pembaruan, di mana agama datang untuk memperbarui sebuah budaya atau budaya datang dan akhirnya memperbarui agama. Beberapa waktu yang lalu Pak Antono menjelaskan tentang Konsili Vatikan II yang mencakup sejumlah revisi terhadap ajaran agama Katolik ya. Dan
itulah yang terjadi ketika budaya datang untuk memperbarui agama. Dan hari-hari ini di tengah pandemi ini kita juga menyaksikan bagaimana budaya atau kehidupan manusia yang berkembang itu akhirnya mempengaruhi cara kita beragama. Sebagai contoh, kalau dulu biasanya di Islam itu salah satu ajarannya adalah ketika kita sholat kita harus rapat, shafnya rapat ya, antara orang satu dan lainnya harus berhimpitan, karena diyakini bahwa ruang yang kosong itu akan menjadi ruang untuk setan datang dan mengganggu. Tapi ketika kita menghadapi pandemi, di mana kita dituntut untuk menjaga jarak fisik, akhirnya ajaran tentang sholat harus rapat itu tadi berubah. Jadinya yang ada adalah ketika sholat ya kita harus menjaga jarak minimal 1 meter itu untuk mencegah penularan COVID-19. Itu satu contoh bagaimana budaya datang dan memperbarui agama. Nah, itu mungkin kita cenderung ada resistensi ketika menghadapi yang seperti ini. Masa sih budaya bisa mempengaruhi agama saya? Ya, tapi pada kenyataannya itu yang terjadi. Sejumlah ajaran agama harus berubah karena kondisi yang bersifat ya kultural ini, kebiasaan ini. Bahkan haji pun sampai bisa ditutup dalam 1 tahun. Padahal haji itu kan 1 dari 5 rukun Islam. Dan sebaliknya ada juga agama yang mengubah budaya di suatu tempat. Contohnya ya gambar ini gambar tentang Semenanjung Arab pada abad pertengahan ya, kalau masa itu abad ke-7. Di situ dengan adanya Islam, dengan ajaran Islam yang mulai terlembaga, kebudayaan di Arab berubah. Kalau dulu orang setia dengan suku-sukunya, tapi setelah adanya Islam, orang tidak bersetia kepada suku atau kerabat saja, tapi lebih bersetia kepada orang-orang yang memiliki visi yang sama. Jadi persatuan atau perkumpulan itu tidak ditentukan oleh darah lagi, tapi ditentukan oleh kesamaan visi. Dan banyak budaya di dunia yang mengalami ini dengan datangnya agama baru. Baik, lanjut. Sekarang kita ke bagian contoh-contoh. Seperti apa sih contoh-contohnya relasi agama dan budaya yang bisa kita temukan itu di Indonesia? Banyak sekali contohnya. Saya akan mengambil beberapa saja. Ini satu foto dari Bali pada saat Nyepi tahun 2013 kalau tidak salah foto ini diambil. Saya lupa detailnya. Yang ingin saya soroti dari sini adalah tentang Hari Raya Nyepi itu sendiri. Hari Raya Nyepi itu di sini kita pahami sebagai hari besarnya umat Hindu. Tapi di India, di negara yang bisa dibilang pusatnya agama Hindu ya, tidak ada perayaan Nyepi itu. Perayaan Nyepi itu justru bagian dari budaya Nusantara yang ikut masuk ke dalam agama Hindu. Yang di India dan di Malaysia atau Singapura lebih lazim adalah perayaan Deepavali seperti yang ada di Upin dan Ipin ya. Deepavali atau Hari Raya Cahaya ya. Itu yang lebih yang dijalankan oleh orang-orang Hindu di tempat lain. Berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi ada elemen budaya di dalam Hari Raya Nyepi itu. Selanjutnya Idul Fitri. Idul Fitri ini kita tahu pasti ya kalau Idul Fitri itu hari rayanya umat Islam di seluruh dunia ya.
Tapi di Indonesia Idul Fitri itu tidak hanya soal puasa dan kemudian merayakan kemenangannya, ada juga elemen halal bihalal atau meminta maaf kepada orang lain, dan itu sesuatu yang khas Indonesia. Di tempat lain tidak ada ceritanya Idul Fitri itu berarti mendatangi kawan untuk minta maaf dan membersihkan dosa. Bahkan yang tidak ditemukan di tempat lain adalah tradisi mudik ketika Idul Fitri. Jadi mudik itu bisa dibilang bagian vital dari perayaan Idul Fitri kalau untuk orang Islam di Indonesia. Dan tetap saja ya, ada juga kenyataan bahwa sesuatu yang dianggap wajib ini berubah karena elemen budaya yang lain, seperti yang terjadi tahun lalu ketika ketika mudik itu dilarang oleh pemerintah karena lagi-lagi mencegah penyebaran COVID-19. Dan tahun ini sepertinya juga akan begitu lagi. Iya. Baik, selanjutnya ini elemen budaya yang masuk lagi ke dalam agama. Yang kebetulan saya contohkan ini adalah baju koko. Ya, kita tahu baju koko ini adalah baju takwa ya, bajunya orang Islam ketika ibadah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, baju koko ini adalah baju orang-orang Tionghoa di Batavia ya. Jadi ini baju lokal ya, yang bahkan bukan dipakai oleh orang Islam pada awalnya, tapi kemudian masuk menjadi bagian dari budaya Islam saat ini, budaya Islam Indonesia khususnya. Di tempat lain orang tidak pakai baju koko, kecuali di Wakanda ya. Kalau di Wakanda masih pakai baju koko ini, masih jalan. Baik, itu yang ingin saya tunjukkan. Nah, yang terakhir ini adalah satu contoh yang dulu saya dapatkan dari Bapak Hasan Abadi almarhum ketika beliau menjadi tamu di Universitas Maju. Bapak Hasan Abadi itu rektor Universitas Raden Rahmat ya di Kepanjen. Dan ketika datang ke Universitas Maju, beliau sempat memberikan ceramah tentang Islam Nusantara yang bagi beliau ini adalah wujud dari bagaimana agama itu bisa merangkul elemen-elemen dari budaya dan menjadikan bagian tak terpisahkan darinya. Dan ya, Islam Nusantara itu bukan sebuah madhab Islam baru, tapi sebuah kenyataan tentang bagaimana orang-orang di Indonesia ini menjalankan Islam tanpa meninggalkan elemen-elemen budaya yang ada di tempatnya dan bahkan dijadikan bagian dari kehidupan berislam mereka. Dan itu dicontohkan oleh Pak Hasan Abadi dalam Islam yang moderat, yang di sini kita ketahui sebagai NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau kawan-kawan tertarik tahu lebih lanjut tentang bagaimana bentuknya ini yang merupakan bentuknya Islam Nusantara yang merupakan satu wujud yang kuat untuk perpaduan relasi antara agama dan budaya yang bersifat perpaduan itu, silakan lebih lanjut cari informasi tentangnya. Saya rasa demikian saja Pak Adit dari saya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita obrolkan di sini? Ya, iya menarik Pak Wawan tentang apa namanya ya. Saya mencoba untuk menarik sebuah apa namanya bukan kesimpulan ya, tapi sudut pandang yang mungkin tidak jauh berbeda mengenai ini Pak Wawan, tentang relasi agama dan kebudayaan ya. Yang pertama tadi Pak Wawan juga sudah mengungkapkan gitu ya bentuk interaksi atau relasi antara agama dan kebudayaan gitu. Jadi apakah ini Pak Wawan agama ini pada akhirnya juga mempengaruhi
kebudayaan dalam pembentukannya gitu ya, di mana mungkin gitu ya nilai, ya artinya agama itu kan merupakan sistem religi ya, terdiri dari norma-norma, terdiri dari ya kita akan berhadapan dengan etika gitu, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, yang artinya itu ya wajar lah dalam sebuah agama gitu ya. Maka ketika berrelasi, kita coba tarik hubungan antara agama dan kebudayaan gitu. Sepertinya nilai itu kadang berasal dari agama dan simbolnya itu berasal dari kebudayaan gitu ya. Misalkan Awan gitu, kita bisa lihat misalkan bagaimana rumah ibadah itu ya sebagai arsitektur begitu kan, ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, bentuk gereja, bentuk masjid begitu ya, gitu Pak Awan ya. Ya, sangat setuju sekali Pak Dit. Jadi agama menyediakan superstrukturnya ya, kalau kita menyediakan pola aturan, nilai-nilai dan hal-hal yang sifatnya ideas, gagasan. Sementara budaya memberikan bentuk atau simbol yang akhirnya membuat nilai-nilai tadi bisa dihidupi oleh orang ya, lebih bisa kalau bahasa sekarang itu kita bisa relate ya. Bisa relate ya. Dan di samping itu gitu ya, ada relasi komplementer gitu kan ya. Tapi dalam relasi dan beberapa bentuk relasi yang lain, misalkan ada juga yang menggantikan begitu. Misalkan pada upacara pernikahan gitu ya. Kita kan seringkali melihat upacara pernikahan itu diselenggarakan secara kultural, secara adat ya. Adat Jawa, adat Minangkabau, adat Batak gitu ya. Yang mungkin sebelumnya ya ada prosesi ya, secara dengan menggunakan tata cara keagamaan gitu ya. Sesuai dengan ya apa yang kalau di dalam Islam mungkin disyariatkan gitu ya, atau mungkin di dalam sebenarnya yang dianjurkan oleh ini. Tapi kemudian yang menjadi puncaknya kadang ya menggunakan tata cara adat itu juga penggantian ya, itu juga berarti termasuk Pak Awan ya. Iya betul. Menjalankannya tetap menggunakan elemen-elemen budaya ya, bukan? Iya betul. Jadi di situ terasa bahwa agamanya cenderung lentur dan bisa menerima berbagai elemen lain sehingga dia bisa hidup di satu tempat tertentu. Ya. Saya juga melihat ini Pak Awan, kalau kita ke Jogja itu ada di daerah Ganjuran itu gereja Katolik itu ya. Kalau kita masuk ke gereja itu seperti di Candi Prambanan itu. Atau kalau kita ke daerah Kepanjen di Jawa Timur sini, itu ada wayang Wahyu gitu. Wayang yang menceritakan kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Terus kemudian ada juga di Dayak Kristen Maanyan, prajurit keraton dan lain sebagainya. Ya artinya di sini salah satu akan memilih bentuk-bentuk kelenturannya begitu ya Pak. Sinkretisme gitu ya. Sinkretisme ya. Ya. Itu satu. Dan itu keniscayaan ya. Betul. Keniscayaan dan tanpa yang bersifat sinkretis seperti itu, yang terjadi adalah radikalis, pandangan yang radikal ya, di mana yang agama ingin murni dan yang budaya juga ingin murni. Akhirnya ya tidak ketemu dan cita-cita untuk kedamaian tadi justru tidak bisa terwujud dengan cara pandang yang seperti itu. Oh iya betul Pak. Ya kita juga turut berduka ya Pak Wawan ya. Sepertinya tadi juga hari ini terjadi ada bom juga Pak ya. Iya. Baik. Sudah dapat info lebih banyak apa belum ada tentang? Iya belum. Makanya saya hanya berduka saja. Iya. Belum berani seperti apa.
Semoga akan ada kejelasan ya, dan tidak sampai terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Ya Pak Wawan. Baik Pak Wawan. Iya Pak. Gimana ini? Untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan kawan-kawan mahasiswa MKU ini? Iya, ya, seperti biasanya ini ya. Jadi kita teman-teman udah paham berarti ya. Maksudnya teman bisa mencari beberapa sumber-sumber terkait. Jadi artinya materi ini tidak hanya materi atau pengetahuan, nggak cuma ini ya dari saya dan Pak Wawan, juga bisa mencari banyak literatur, bisa melakukan pengamatan empirik terutama gitu ya. Nah teman-teman bisa melihatlah sekelilingnya, baik di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat kita belajar. Banyak sekali tempat kita beribadah juga terutama. Banyak sekali elemen-elemen agama di sini. Elemen agama ini ya bisa berupa simbol, bisa berupa gagasan, bisa berupa ritus ritual. Sebelum kita banyak ya, bisa berupa artefak ya. Nah, coba teman-teman bisa identifikasi itu ya, yang udah jelas itu kan bisa teramati semua ya kan. Nah, bagaimana kemudian keterikatannya dengan unsur-unsur kebudayaan? Nah, unsur-unsur kebudayaan sudah dipahami tadi kan. Saya dan Pak Wawan juga sudah mengemukakan itu. Jadi secara singkat kita bisa katakan bahwa bagaimana ya, elemen agama di sini kita ini punya atau memiliki keterikatan dengan unsur-unsur kebudayaan. Nah, teman-teman bisa mungkin seperti itu Pak Wawan ya. Iya. Jadi mencari wujud bagaimana agama dan budaya itu saling berbahasa kerennya berjalin kelindan gitu ya. Berjalin kelindan. Itu tugasnya ya. Mungkin dengan begitu pendidikan yang ideal itu bisa terlaksana. Maksudnya ideal itu adalah ketika yang ngajar kita ini memberikan informasi, dan mahasiswa, muridnya juga memberikan informasi untuk membuat kita yang ngajar ini jadi lebih tahu. Nah, kalau itu terjadi kan bisa bagus kan ya. Idealnya begitu Pak Wawan. Ya dari pengajar kan juga pembelajar. Iya. Baik. Oke, kalau gitu Pak Adit, sepertinya bisa kita akhiri ya pertemuan ini. Oke. Dengan baik. Tadi saya sampaikan terima kasih ke Pak Adit. Terima kasih Pak Wawan, teman-teman. Ya, untuk semua materi yang sudah disampaikan, dan terima kasih juga kawan-kawan yang sudah mendengarkan sampai selesai di podcast ini. Di video ini. Iya. Lain baik. Pak Wawan. Salah. Salah ini ya. Kalau tertarik podcastnya silahkan ke kring ada podcast ya. Kok jadi masuk sini Pak Wawan? Ya nggak apa lah, biar kelihatan gitu Pak. Oke. Silakan. Terima kasih. Saya kasih linknya di bawah ini. Baik, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Oke. Selamat siang Pak Wawan, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih.